Inilah kisah awal mula zina dalam sejarah manusia. Nabi Syeds alaihissalam adalah putra Nabi Adam alaihissalam yang lahir setelah wafatnya Habil. Namanya berarti hadiah karena Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkannya sebagai pengganti Habil, putra kesayangan Nabi Adam yang wafat akibat ulah saudaranya, Qabil. Syeds tumbuh sebagai anak yang taat, cerdas, dan berakhlak mulia. Ia belajar langsung dari ayahnya, menerima nasihat, dan senantiasa mengingatkan keluarganya agar senantiasa berpegang pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Adam wafat, Syeds diangkat menjadi nabi dan pemimpin keturunan Adam. Ia memimpin dengan keadilan, menegakkan syariat, dan menjaga persatuan. Namun, Qabil dan keturunannya telah memilih hidup terpisah. Mereka tinggal di dataran rendah, jauh dari tempat tinggal kaum Syeds yang berada di pegunungan. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kaum Syeds untuk bergaul dengan keturunan Qabil, agar mereka tidak ikut dalam penyimpangan. Ciri fisik mereka pun berbeda. Lelaki dari kaum Qabil berwajah kasar dan buruk, sementara wanitanya cantik dan menarik. Sebaliknya, pria dari kaum Syeds tampan, namun para wanitanya biasa saja. Perbedaan ini menjadi ujian besar ketika iblis datang menyusup dalam wujud manusia. Ia memperkenalkan alat musik seperti seruling dan gendang. Suara-suara yang dihasilkannya sangat memikat dan belum pernah terdengar sebelumnya. Kaum Qabil pun berkumpul, menari dan berpesta. Musik menjadi alat hiburan yang menggoda nafsu dan menenggelamkan mereka dalam kelalaian. Beberapa pemuda dari kaum Syeds mulai penasaran. Mereka turun dari pegunungan, mendekati suara musik. Awalnya hanya melihat, namun saat menyaksikan wanita-wanita cantik menari dan berdandan menarik, mereka mulai terpengaruh. Tabarruj pun terjadi. Wanita menampakkan kecantikannya untuk memikat lelaki. Pergaulan bebas dimulai. Lelaki dan wanita bercampur, berjoget, berpesta. Inilah awal mula zina dalam sejarah umat manusia. Dosa yang awalnya dilakukan individu, kini dilakukan bersama-sama secara terang-terangan. Iblis berhasil menggoda manusia dengan langkah-langkah halus. Ia tidak langsung mengajak pada syirik, melainkan dengan hiburan dan syahwat. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan dalam surah An-Nur ayat 21. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikutinya, maka sesungguhnya dia menyuruh kepada perbuatan keji dan mungkar. Nabi Syeds terus mengingatkan kaumnya, namun tidak semua kembali. Ia wafat setelah puluhan tahun berdakwah. Sebagian besar nabi setelahnya berasal dari keturunannya, bukan dari Qabil. Dari Nabi Syeds alaihissalam, warisan iman dan keteguhan diteruskan dari generasi ke generasi. Follow atau subscribe sekarang juga. Semoga Allah memudahkan jalanmu menuju surga.